Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang masalah al-wasiyah ya. Al-wasiyah, yang dimaksud dengan wasiat di sini wasiat terkait dengan harta, di mana seorang ketika akan meninggal dia mewasiatkan sebagian hartanya untuk digunakan pada jalan-jalan kebaikan ya. Karena bisa jadi seorang akan meninggal dia berwasiat dengan selain harta. Wasiat untuk ini, wasiat untuk anu, itu tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah wasiat terkait dengan apa? Dengan harta. Wasiat secara bahasa artinya al-isal ya. Menyambungkan. Terkadang wasiat terkadang maknanya adalah isim maf'ul, yaitu yang diwasiatkan, seperti firman Allah, min ba'di wasiyatin tusuna bihi ya. Min ba'di wasiyatin ya tusuna biha au dain ya. Ini salah. Min ba'di wasiyatin sini kata Allah setelah wasiat. Wasiat di sini bukan mewasiatkan tapi yang diwasiatkan. Setelah wasiat sini maknanya adalah isim maf'ul. Terkadang wasiat maknanya adalah isim masdar yang maknanya wasiat yang kita pahami ya. Idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah ya. Idza hadara ahadakumul maut ya. Hinal wasiyah tatkala wasiat. Itu wasiat yang dipahami seorang mewasiatkan sesuatu. Jadi wasiat terkadang dalam Al-Quran maknanya yang dia wasiatkan, itu namanya isim maf'ul. Terkadang maknanya wasiat itu perbuatan wasiat itu sendiri. Jika maknanya masdar. Baik, itu secara bahasa, secara syar'i apa kaitannya dengan isal, menyambungkan isal dengan makna wasiat. Secara syar'i wasiat artinya tabarru atau menyumbangkan sesuatu harta atau hak yang disandarkan pada setelah meninggal. Artinya hak tersebut baru berlaku jika sang pemberi wasiat al-musi meninggal dunia ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin jelaskan istilah-istilah dulu ya. Ini ada namanya rukun-rukun wasiat supaya nanti tidak bingung. Pertama namanya al-musi. Al-musi itu yang berwasiat. Bahasa Arabnya namanya al-musi, yang berwasiat. Kemudian ada namanya al-musalahu, yaitu yang diwasiatkan kepadanya. Misalnya dia mau meninggal, dia bilang harta saya ini saya wasiatkan untuk ponakan saya. Nah, ponakan saya dalam bahasa Arab namanya al-musalahu, yang ditujukan wasiat kepadanya, yang ditujukan wasiat untuknya namanya al-musalahu. Kemudian wasiat itu sendiri, barangnya, hak tersebut atau harta tersebut namanya al-musabihi. Isi atau harta wasiat atau hak yang akan diberikan namanya al-musabihi. Al-musabihi. Kemudian yang ketiga disebut dengan 4 namanya sighah ya. Akad wasiat. Inilah 4 rukun wasiat. Mungkin terulang namanya al-musi artinya yang memberi wasiat, al-musalahu yaitu ditujukan kepada siapa wasiat tersebut. Al-musabihi maksudnya wasiatnya hartanya itu, apa yang dia wasiatkan. Kemudian sighah tentang akad wasiat atau sighah wasiat tersebut. Baik, nanti akan kita kembali lagi, tapi ini sekedar memudahkan ya. Tapi kita kembali kepada definisi wasiat ya. Wasiat dinamakan wasiat kaitannya dengan bahasa isal disebutkan dalam buku ini karena dikatakan al-musi qad wasala bihi khairu uqbahu bi khairi dunyahu. Al-musi yang mewasiatkan, artinya kebaikan akhirat sang pemberi wasiat telah sampai kepadanya dengan sebab kebaikan dunianya yang ia wasiatkan. Maksudnya dengan dia mewasiatkan perkara dunianya, maka dia sambung kepada kebaikan akhiratnya. Kebaikan akhiratnya sambung kepadanya karena ada dunia yang dia wasiatkan. Artinya dia dapat pahala, maksudnya demikian. Dengan sedikit atau harta yang dia wasiatkan, maka sambunglah kebaikan akhiratnya untuk kepadanya. Sambunglah kebaikan akhirat kepadanya dengan harta yang dia wasiatkan. Makanya wasiat diambil dari kata isal.
Dan demikianlah kolerasi antara makna bahasa dengan makna istilah selalu demikian. Makna bahasa selalu umum, kemudian makna istilah biasanya lebih spesifik. Contoh seperti misalnya haji, maknanya secara bahasa al-qasdu. Secara syar'i adalah qasdu Baitul Haram, yaitu menuju ke, memaksudkan Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji. Misalnya as-salat, as-salat maknanya secara bahasa artinya doa. Tapi kalau salat secara syar'i adalah doa yang spesifik. Begini dibuka dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Selalu demikian. Ziarah, umrah artinya ziarah secara bahasa. Secara syar'i lebih spesifik, yaitu ziarah dari tanah halal menuju tanah haram, namanya umrah. Demikian juga al-wasiyah maknanya isal, maknanya adalah menyampaikan. Secara spesifik yaitu tersampainya kebaikan akhirat kepadanya dengan sebab dia memberikan kebaikan dunia, yaitu harta dunianya dia sumbangkan sehingga sampai kepada dia kebaikan apa? Akhirat. Tapi itu berlaku ketika dia meninggal dunia. Baik, meskipun demikian, meskipun wasiat dianjurkan, tetapi sedekah ketika masih hidup lebih baik, ya, yang tidak dia kaitkan dengan kematiannya. Tentu lebih baik. Kenapa? Karena kita disuruh berlomba-lomba untuk kebaikan. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Ya. Mau sumbang sekarang aja, enggak usah tunggu mati. Adapun wasiat dia nunggu, nanti kalau saya meninggal baru diberikan. Ketika masih hidup belum berlaku. Nah, sedekah yang dilakukan ketika masih hidup lebih utama daripada ketika mau meninggal dunia atau yang dilaksanakan setelah meninggal dunia, karena kita disuruh berlomba-lomba untuk bersegera melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Bersegeralah berlomba dalam kebaikan. Sari'u, segeralah. Ya, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, untuk urusan surga maka bersainglah. Jadi Allah menyuruh untuk segera melakukan kebajikan, tidak perlu ditunda sampai diterapkannya ketika meninggal dunia. Namun bagaimanapun wasiat juga adalah kebaikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya bersedekah ketika masih sehat lebih baik berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran?" Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih." Yaitu engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan dalam kondisi engkau syahih, yaitu kau masih pingin harta, suka dengan harta. Takhsyal faqar, kau khawatir miskin, wa ta'mal ghina, dan kau berharap untuk bisa lebih kaya. Wala tumhil, dan jangan kau tunda-tunda sedekah, hatta idza balagatil hulqum, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, baru engkau berkata, li fulan kadza, harta saya kasih si fulan sekian, wa qad kana li fulan, dan ternyata memang harta tersebut sudah sampai kepada ahli warismu. Ya, kalau sudah meninggal sudah, itu harta milik ahli waris. Jadi wasiat itu baik, tetapi sedekah yang disegerakan lebih baik. Tapi kadang-kadang orang nanti ajalah, kalau saya meninggal baru dibagi-bagi ya. Tapi intinya wasiat juga dianjurkan. Meskipun disegerakan lebih baik. Paham? Baik, yang membedakan wasiat dengan yang lainnya di sini perhatikan, wasiat dibedakan dengan akad-akad tamlik, ya. Lainnya adalah setelah meninggal. Perhatikan, setelah meninggal baru dilaksanakan. Adapun akad-akad tamlik lainnya, pemindahan kepemilikan seperti hibah atau bai, jual beli, semuanya terjadi ketika hidup atau langsung terjadi ya. Bedanya kalau wasiat baru berpindah kepemilikan dari al-musi kepada al-musalahu, paham ya? Al-musalahu itu yang dituju wasiat, al-musi, harta al-musi pindah kepada al-musalahu ketika dia meninggal dunia. Ini yang menjadikan wasiat berbeda dengan akad-akad yang lainnya. Ya. Meskipun pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, sebagian ulama seperti ulama, kalau tidak salah ulama Hanabilah membolehkan wakaf yang dikaitkan dengan kematian dengan dalil kisah Umar bin Khattab yang dia mewakafkan sebagian hartanya, namun baru boleh dikerjakan setelah dia meninggal dunia. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya wakaf pun boleh dikaitkan dengan kematian. Kalau saya meninggal maka ini wakaf ya. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku karena wakaf begitu dia ucapkan langsung terjadi. Adapun jika dikaitkan nanti maka wakaf tersebut tidak berlaku. Sebagian ulama mengatakan kecuali wakaf yang dikaitkan dengan kematian. Karena telah datang dari Umar bin Khattab, beliau mewakafkan sebagian hartanya
dengan mengatakan jika saya meninggal maka tanah atau sesuatu yang saya miliki adalah untuk ini dan untuk itu. Dan itu dihadiri oleh para sahabat dan mereka tidak ada yang mengingkari. Tapi kalaupun wakaf maka yang disedekahkan adalah wakaf, yaitu cuma bukan barang yang pergi tapi barangnya ada, manfaatnya yang bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan kalau wasiat memang barang dikasih, uang dikasih, harta dikasih, langsung pindah kepemilikan. Kalau wakaf kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala, pemanfaatannya yang dimanfaatkan oleh al-mauquf lahu ya. Masih ingat pembahasan dulu? Sudah lupa? Tapi intinya biar enggak bingung, tapi intinya wasiat itu hanya berlaku ketika al-musinya sudah meninggal. Kalau dia belum meninggal, maka wasiat tersebut tidak berjalan, belum terjadi perpindahan kepemilikan ya. Sebagaimana ahli waris kapan bisa menerima harta? Kalau mewarisnya meninggal. Kalau mewarisnya belum meninggal, tidak dikatakan dia terima harta apa? Warisan. Baik, kita lanjutkan. Hukum wasiat ini dibahas halaman 247 ya. Wasiat di awal Islam hukumnya adalah wajib bikulil mal, dengan seluruh harta. Seluruh harta, kalau seorang meninggal dia punya sisa harta, semuanya hendaknya diwasiatkan. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua dan al-aqrabin dan karib kerabat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kalian jika salah seorang dari kalian akan meninggal dunia, jika dia meninggalkan khairan, maksudnya harta. Jika dia meninggalkan harta, maka wajib bagi dia al-wasiyatu. Kutiba al-wasiyat alaikum, maksudnya. Diwajibkan wasiat kepada salah seorang dari kalian. Kalau dia akan meninggal dunia, dia masih memiliki harta, maka seluruh hartanya hendaknya diwasiatkan lil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kepada karib kerabat. Di sini dikatakan kanatil wasiyatu fi awal Islam wajibatan bi kullil mal, seluruh harta wajib. Ya, ini hukum asal. Kemudian dimansuhkan. Jadi kemudian dimansuhkan dengan ayat mawaris. Ada ayat mawaris sehingga harta yang ditinggalkan ada ahli warisnya. Ya. Lalu berubah menjadi asalnya tadinya wajib menjadi sunnah pada sepertiga harta atau yang di bawahnya, itu kurang dari sepertiga. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla a'ta kulla dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarith. Maka Allah telah menetapkan bagi setiap pemilik hak-haknya, artinya yang ahli waris punya dapat jatah, maka tidak boleh ahli waris menerima wasiat. Tidak boleh menerima harta wasiat karena masing-masing ahli waris sudah ada jatahnya. Setelah turun ayat-ayat tentang mawaris, demikian juga tentang sabda Nabi ini, maka wasiat tidak wajib lagi. Yang tadinya wajib dengan seluruh harta berubah menjadi tidak wajib, hanya sunnah. Itu pun sepertiga maksimal sepertiga harta yang ditinggalkan, sepertiga harta warisan maksimal. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Paham ya? Tadinya wajib seluruh harta, kemudian berubah menjadi apa? Sunnah, maksimal berapa? Sepertiga harta warisan. Taib. Hukum asalnya adalah sunnah jika harta yang dikeluarkan sepertiga atau kurang dari sepertiga untuk jalan-jalan kebaikan. Namun bisa berubah menjadi wajib atau haram atau boleh atau makruh. Halaman 248 ya. Penulis mengatakan, innal wasiyata mandubatun fi wujuhil khair. Hukum asal bahwasanya wasiat adalah sunnah untuk jalan-jalan kebaikan, wali ghairi waris, dan bukan untuk ahli waris. Wasiat enggak boleh untuk ahli waris karena ahli waris sudah punya jatah warisannya ya. Sudah jatah warisannya ada. Walakinnaha qad ya'tariha ahwalun ukhra tukhrijuha 'anin nadabi ila. Akan tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang merubah hukum asalnya dari sunnah menjadi hukum-hukum yang lain. Sama seperti nikah. Kalau bicara hukum nikah, hukum asalnya apa? Sunnah. Namun bisa berubah hukumnya menjadi hukum-hukum yang lain. Contoh, menjadi wajib jika seorang takut berzina, maka hukumnya apa? Wajib. Jadi wajib jika seorang takut bermaksiat. Tidak, kalau tidak menikah maka dia nonton film yang enggak benar, dia takut dia melakukan hal yang haram, mending dia menikah. Contoh. Ya. Menjadi makruh misalnya ternyata dia misalnya
menjadi makruh misalnya dia khawatir tidak bisa menjalankan hubungan nikah dengan baik, atau mungkin dia tidak khawatir tidak bisa membiayai. Menjadi haram misalnya dia nikah dengan niat untuk memberi mudarat kepada sang wanita. Artinya, tapi kita bicara hukum nikah, hukum asalnya adalah apa? Sunnah. Demikian juga wasiat, hukum asalnya adalah sunnah. Namun dia bisa berubah menjadi wajib. Menjadi wajib kapan? Kondisinya jika ada kewajiban yang harus ditunaikan dan khawatir terbengkalai jika tidak berwasiat. Dia punya kewajiban, dia takut terbengkalai kalau dia tidak berwasiat. Contohnya, ya dia terkena kewajiban haji, ya dia khawatir kalau dia, atau zakat, dia khawatir kalau dia meninggal nanti orang tidak tahu dia punya kewajiban zakat, maka dia perlu tuliskan bahwasanya saya masih punya utang zakat sekian-sekian. Sehingga kalau dia meninggal akan diambil dari harta peninggalannya untuk bayar zakat, ya. Tapi kalau dia tidak khawatir maka tidak wajib. Ini bagi orang yang khawatir kewajiban-kewajibannya tidak bisa dia tunaikan. Demikian juga kalau ada hutangnya, ya, maka dia wajib berwasiat agar hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Khawatir harta dibagi, ternyata dia punya utang tidak dilunasi oleh ahli warisnya, ya. Menjadi haram seperti jika wasiat pada perkara-perkara yang haram. Contohnya dia berwasiat, kalau saya mati belikan khamar, ini uang belikan khamar untuk dibagi-bagi, tentu tidak boleh, ya. Atau infakkan harta saya untuk perkara-perkara yang merusak akhlak kaum muslimin. Misalnya infak untuk tempat-tempat pesta buka aurat, maka tidak perlu dilaksanakan wasiatnya. Karena itu wasiat yang haram. Dan juga kata para penulis, batilah, tidak sah wasiat tersebut. Kemudian juga bisa menjadi mubah, ya. Misalnya di sini disebutkan mubah, hiyal wasiyati li sadiq aw li ghaniyin lam yusafa bil ilm aw salah. Dia mewasiatkan hartanya untuk temannya atau orang kaya yang bukan orang-orang soleh. Ya, tidak dikenal dengan ilmunya, tidak kenal solehnya, dia ingin bagi-bagi harta saja kepada teman-temannya, ya. Maka ini hukum asalnya mubah, ya. Kita bahas tentang masalah wakaf. Kalau wakaf ketat, bahwasanya wakaf para ulama ketat. Wakaf itu harus pada jalan-jalan kebaikan, ya. Jalan-jalan kebaikan. Kalau wasiat masih lebih ringan, uang dia terserah dia mau kasih siapa, ya. Yang penting tidak gunakan untuk apa? Maksiat. Maka wakaf lebih ketat daripada wasiat. Maka wasiat perkara yang mubah boleh. Saya mau kasih teman saya orang kaya, enggak apa-apa. Kasih aja, saya mau wasiat nanti 5 juta buat teman saya si fulan. Meskipun dia kaya, enggak apa, saya pingin hadiah. Kalau saya mati dia dapat hadiah dari saya. Gampangannya dia untuk ingat saya, terserah saya, itu harta-harta saya. Selama wasiat tersebut kurang dari 1/3, maka tetap dilaksanakan. Namun hukumnya mubah. Karena tidak ada faedah ukhrawi di balik saya memberikan harta kepada orang kaya tersebut. Tidak ada, ya. Beda kalau ternyata orang kaya tersebut atau orang soleh digunakan uangnya untuk berdakwah dan yang lainnya, maka itu adalah sunnah. Al-karahah hukumnya makruh, ya. Jika hartanya sedikit, khawatir anak-anaknya kekurangan, ya. Kalau ahli warisnya dikhawatir fuqara, miskin, ya dia ada warisan, kemudian dia masih juga mewasiatkan 1/3 hartanya, akhirnya ahli warisnya menerima lebih sedikit. Maka hukumnya makruh karena ahli warisnya sendiri orang-orang yang miskin. Sebaiknya semua harta diwariskan bagi ahli warisnya tanpa harus berwasiat. Karena kalau wasiat dipotong 1/3 dibagikan kepada selain ahli waris artinya menerima lebih sedikit. Ini jika ahli warisnya miskin. Maka makruh dia berwasiat dengan 1/3 hartanya. Tapi ini inti daripada hukum-hukum yang terkait dengan wasiat. Jadi wasiat intinya hukum asalnya adalah sunnah, namun bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Berputar kepadanya ahkam at-taklifiyah khamsah. Kita tahu hukum-hukum taklifi ada 5. Ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tapi hukum asal wasiat adalah sunnah. Sampai sini paham? Yakin? Baik, kita lanjutkan. Sudah? Tapi kita lanjutkan sekarang hukum-hukum terkait rukun-rukun wasiat. Yang tadi saya singgung, rukun-rukun wasiat.
Rukun-rukun wasiat. Rukun wasiat ada 4. Al-musi yaitu yang berwasiat. Al-musalahu yang wasiat ditujukan untuknya. Al-musabihi yaitu harta atau wasiatnya terkait hak atau harta. Kemudian as-sigha, sigha itu akadnya, apa yang dia ucapkan sebagai sah bahwasanya itu adalah wasiat. Tapi yang pertama terkait dengan al-musi. Baru untuk sah wasiat maka harus dipenuhi syarat-syarat al-musi. Syarat-syarat al-musi yang pertama berakal. Berakal. Adapun lagi gila atau mabuk maka wasiatnya tidak sah. Dia lagi mabuk dia bilang saya wasiatkan sepertiga hartaku untuk masjid. Enggak terima. Karena dia lagi apa? Lagi mabuk ya. Lagi teler ya. Atau lagi ngelindur ya. Itu lagi gila. Ini tidak diterima karena harus berakal. Kemudian balik. Ya, balik. Harus dewasa. Kalau dia masih kecil ada 2. Ada sobi, ghairul mumayyiz, kecil yang belum mengerti, ya mungkin masih umur 4 tahun, 5 tahun, belum mengerti. Dan ada yang sobi yang al-mumayyiz, sudah ngerti 7 tahun ke atas, 8 tahun ke atas, 10 tahun, yang belum balik. Untuk anak kecil yang ghairul mumayyiz, yang belum bisa paham, masih 5 tahun, 4 tahun, kalau dia berwasiat tidak dianggap, karena dia tidak ngerti apa yang dia ucapkan. Tapi untuk anak kecil yang mumayyiz, yang ngerti, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun mazhab Syafi'iyah maka wasiatnya tidak sah. Dia umur 10 tahun, dia kaya raya, mungkin dapat warisan, kemudian dia bilang saya berwasiat kalau saya meninggal nanti sepertiga harta saya untuk bagi kepada fakir miskin misalnya. Menurut mazhab Syafi'i tidak diterima karena dia belum apa? Belum balik. Menurut mazhab yang lain kalau tidak salah mazhab Hanabilah diterima. Diterima wasiat tersebut karena ini untuk kemaslahatan dia. Tapi ini masalah khilaf. Intinya ada masalah khilaf tentang anak kecil yang mumayyiz, yang sudah ngerti, mungkin 8 tahun ke atas, 10, tapi dia belum balik. Ketika dia berwasiat sah atau tidak. Namun menurut mazhab Syafi'i tidak sah karena dia belum balik. Kemudian yang ketiga, al-ikhtiyar, dia pilihan, tidak dipaksa untuk berwasiat. Jelas kalau dia dipaksa tentu tidak berlaku. Ya. Kemudian yang keempat, merdeka, bukan budak. Budak tidak bisa berwasiat karena dia dan hartanya milik tuannya. Karena dia dan hartanya milik apa? Tuannya, sehingga dia tidak bisa berwasiat. Nah, dari persyaratan 4 persyaratan ini, 1, 2, 3, 4, maka orang kafir sah wasiatnya. Orang kafir sah wasiatnya. Sebagaimana kita sudah bahas dalam masalah wakaf, orang kafir juga sah wakafnya. Kalau dia wakaf masjid sah. Ini bangun masjid sah. Meskipun dia tidak dapat pahala, tapi wakafnya apa? Sah. Sebagian orang kafir juga bisa beri hadiah kepada orang Islam, orang bisa terima. Kalau dia wakaf juga bisa diterima. Demikian kalau dia berwasiat, juga wasiatnya apa? Sah. Dan saya punya kawan, saya kenal di Australia. Dia ngurusin, saya diceritain, dia tidak cerita langsung, tapi ada teman yang cerita. Ini si Fulan Ustadz, dia dulu pengurus orang tua di Melbourne. Dia ngurusin orang tua orang kafir. Orang tua itu nggak punya keluarga, mungkin punya keluarga tapi nggak ngurusin dia. Diurusin sama kawan kita tersebut. Ketika dia meninggal, maka dia wasiatkan rumahnya untuk apa? Atau intinya hartanya buat orang itu, buat ikhwan tersebut. Ya, ini wasiat orang kafir untuk seorang apa? Muslim. Sah atau tidak? Sah, dia terima. dia terima. Jadi kalau orang kafir berwasiat, terima. Antum punya teman orang kafir baik sama antum, dia bilang kalau saya meninggal itu sepertiga toko buat dia. Sah atau tidak? Sah ya. Jadi wasiat orang kafir sah ya. Wasiat karena dia berakal, dia dewasa dan dia bisa tidak dipaksa dan dia merdeka. Maka kalau dia berwasiat, wasiatnya adalah sah. Misalnya wasiat dia mengatakan sebagian harta untuk fakir miskin, sebagian harta untuk urusan masjid. Enggak apa-apa, wasiatnya apa? Sah. Taib ini syarat yang rukun yang pertama. Rukun yang kedua, al-musalahu, yaitu yang ditujukan wasiat kepadanya. Yang ditujukan wasiat kepadanya ada 2, sebagian dalam wakaf. Ada namanya al-muayyan, tertentu. Tertentu misalnya si fulan, ya. Si fulan, untuk alim fulani, untuk adik, untuk kakak, untuk kedua orang tua. Misalnya, ya. Dia tentukan orang yang berhak menerima apa?
menerima wasiat. Yang kedua, ghairul muayyan, yang tidak tertentu, misalnya dia jihad tertentu. Maksudnya dia mengatakan untuk fuqara, untuk orang miskin. Orang miskin tidak tertentu. Untuk kaum fakir, fuqara. Baik, fuqara banyak. Ini namanya tidak tertentu. Untuk para ulama, ini juga banyak. Untuk masjid-masjid, ini juga banyak. Masjid yang mana? Dia enggak tentukan. Kalau dia bilang masjid tertentu, berarti tertentu. Saya wasiat sepertiga harta buat Masjid As-Sunnah. Di mana di Bintaro? Ya sudah, itu tertentu. Tapi kalau dia, ini sepertiga harta buat masjid-masjid. Untuk kepengurusan apa? Masjid-masjid. Ya sudah. Tidak tertentu. Misalnya juga sekolah-sekolah. Harta buat sekolah-sekolah ini juga tidak tertentu. Tapi jika tertentu, maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mungkin untuk dipindah kepemilikan ketika wasiat berlaku. Memungkinkan untuk pemindah kepemilikan ke dia, ke al-musalahu yang muayyan tersebut ketika wasiat berlaku. Kapan wasiat berlaku? Ya, ketika al-musinya meninggal. Ya. Maka tidak boleh dia berwasiat untuk mayat misalnya. Mayat tidak bisa menerima apa? Harta tersebut. Atau dia berwasiat untuk hewan. Ya. Saya dengar ada, Allah alam, ada kejadian di luar negeri, ada orang dia berwasiat sebagian hartanya untuk anjingnya. Ya. Orang kafir berwasiat hartanya untuk apa? Anjingnya. Karena semua tidak dia percaya kecuali apa? Anjingnya. Sah atau tidak? Tidak sah ya. Karena anjing tidak bisa jual beli. Karena anjing tidak bisa menerima perpindahan kepemilikan. Ya, maka tidak boleh kepada mayat, tidak boleh kepada hewan. Ya. Kecuali dia bilang harta saya untuk kasih makan kuda tersebut. Kuda tersebut untuk makanannya. Kalau dia bilang hanya untuk kuda, kata para ulama Syafi'iyah tidak diterima. Karena kuda tidak bisa menerima harta. Tapi kalau dia bilang ini untuk kasih makan kuda tersebut, dan kuda tersebut ada pemiliknya, pada hakikatnya dia telah berwasiat untuk pemilik kuda tersebut. Pada hakikatnya. Maka itu sah. Maka itu sah. Adapun hanya untuk kuda, hanya untuk kambing, itu maka tidak diterima. Ini syarat pertama, mungkin untuk pindah kepemilikan. Ya, kalau hewan, mayat tidak mungkin tamlik, tidak mungkin pemindahan kepemilikan harta wasiat kepadanya. Yang kedua, bukan untuk bermaksiat. Ya. Bukan tidak untuk bermaksiat ya. Misalnya wasiat untuk memberikan senjata kepada perampok ya, tidak boleh. Ini perampoknya terkenal dia suka ngerampok. Jangan kita wasiatkan pedang kita untuk dia, tidak boleh. Atau senjata kita buat dia karena ini dia akan gunakan untuk bermaksiat. Maka seluruh wasiat ya kalau digunakan untuk maksiat maka tidak diterima ya. Kemudian ketiga, tidak boleh majhul orangnya, tidak boleh majhul orangnya ya. Misalnya dia mengatakan, saya wasiatkan kepada salah seorang dari 3 orang tersebut. Yang mana? Enggak ada yang tahu ya. Di 3 orang depan kamu, nanti harta saya 10 juta buat, kalau saya meninggal 10 juta buat salah seorang dari 3 orang tersebut. Ini tidak sah karena tidak diketahui siapa yang mau dikasih karena dia majhul. Demikian juga tidak sah jika ketika wasiat orangnya sudah ada atau penerimanya sudah ada. Adapun kalau belum ada maka tidak sah. Misalnya dia mengatakan saya mewasiatkan sebagian harta saya untuk kandungan nanti, kalau wanita itu mengandung nanti, itu kandungannya saya mau kasih wasiat. Kalau dia mengandung, enggak ada kandung, dia belum mengandung. Dia belum mengandung. Seandainya dia ada kandungannya, kemudian ketika dia meninggal kandungan ini sudah besar, itu mungkin karena kandungannya sudah ada ya. Tapi masalahnya kalau belum ada, saya wasiatkan sebagian harta saya kepada kandungan yang akan ada di perut wanita tersebut, maka ini tidak sah karena belum ada orangnya. Atau saya akan berwasiat sebagian harta saya untuk masjid itu yang akan dibangun. Ya, ini juga tidak bisa karena belum ada yang bisa menerima wasiat tersebut. Taib. Adapun yang kedua, ghairul muayyan, yaitu al-musalahu ghairul muayyan, tidak tertentu, maka tadi sudah kita sebutkan seperti fuqara, orang-orang fakir ya.
kemudian para ulama, ya, masjid-masjid, sekolah-sekolah, ya, maka tinggal diberikan, sudah kasih beberapa sekolah sudah sah ya. Atau sekolah tertentu terbebas memilih sekolah yang mana bebas ya, karena tidak mungkin untuk seluruh sekolah di alam semesta ya. Ada uang kasih sebagian sekolah sudah cukup. Ada uang dibagikan sebagian ulama maka sudah cukup ya. Demikian juga kerabat-kerabat ya, atau untuk haji dan umrah, untuk dakwah fisabilillah, ini semua diperbolehkan ya. Misalnya dia bilang saya punya uang wasiat 1 miliar untuk haji dan umrah. Kamu hajikan umrah siapa saja, hajikan umrah. Maka boleh gunakan uang ini untuk menghajikan si fulan, mengumrahkan si fulan, tanpa tertentu orangnya. Ini semua namanya wasiat kepada orang-orang yang tidak tertentu. Rukun yang ketiga adalah terkait dengan al-musabihi, tentang isi wasiatnya atau barang wasiat tersebut atau harta wasiat tersebut. Harta yang diwasiatkan tersebut. Maka ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah halal pemanfaatannya. Kalau dia wasiat misalnya gitar untuk nyanyi, ini gitar saya wasiatkan, tidak boleh karena haram ya. Karena haram. Di sini disebutkan fala tasihul wasiyatu bima yahrumul intifa'u bihi. Tidak sah wasiat dengan perkara yang haram penggunaannya. Ka'alati lahwin. Seperti alat musik ya. Al-lahwin maksudnya alat musik ya. Tidak boleh. Kimar misalnya alat untuk judi ya. Tidak boleh karena ini untuk maksiat. Maka seperti itu tidak boleh diwasiatkan ya. Kemudian syarat yang kedua, misalnya bisa wasiat tersebut bisa pindah kepemilikannya. Seperti ada hak-hak yang tidak bisa dipindahkan kepemilikan. Contohnya seperti ini, hak untuk al-qisas. Jika ada seorang membunuh, maka orang ini dengan sengaja maka dia dikisas. Hak kisas itu dibagi kepada ahli waris. Ahli waris yang menentukan dia dikisas atau tidak. Maka tidak boleh sebagian ahli waris mengatakan hak saya wasiatkan untuk orang lain. Nanti dia yang tentukan. Ini enggak boleh. Ini hak yang tidak bisa dipindahkan. Yang bisa menentukan dikisas atau tidak ahli waris itu sendiri. Tidak bisa dipindahkan kepada yang lainnya. Ini contoh, maksudnya tidak bisa hak seperti ini diwasiatkan karena tidak bisa dipindahkan kepemilikannya. Karena namanya wasiat ada pindah kepemilikan dari al-musi kepada al-musalahu. Dari al-musi kepada al-musalahu. Kalau al-musabihi tidak bisa dipindahkan, maka tidak sah wasiat tersebut. Demikian juga terkait dengan hak syufa'ah, had al-qadhaf ya, ini semua tidak bisa dipindahkan. Di sini terkait dengan al-musabihi ada kelapangan di kalangan dijelaskan oleh para ulama ya. Kalau tadi terkait dengan penerima atau al-musalahu maka harus jelas orangnya, tidak boleh majhul, harus ada orangnya. Maka untuk barangnya maka ada kelapangan. Al-musabihi, kalau tadi al-musalahu ada ketat, yang menerima harus jelas, harus ada, tertentu siapa orangnya. Adapun al-musabihi kata para ulama Syafi'iyah, maka di situ ada kelonggaran. Seperti tasihul wasiyah bil malil majhul, ya. Seperti kal hamal fil batan, dia mengatakan saya wasiat itu anak kambing dalam perut induknya itu saya wasiatkan untuk dikasih si fulan misalnya, boleh. Meskipun kita tidak mengetahui isi janin tersebut. Atau saya mengatakan saya wasiatkan itu kambing susunya dalamnya adalah saya wasiatkan untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Sama, kita tidak tahu kadarnya berapa susu tersebut, 1 liter kah, 2 liter kah, namun diperbolehkan. Ini tidak jadi masalah. Seperti dikatakan asuf ala dhahril ghanam, ya, itu kambing tersebut atau biri-biri tersebut nanti kalau ada bulunya saya berikan kepada si fulan, ini semua diperbolehkan. Bahkan diperbolehkan ini barang majhul, diperbolehkan juga kepada barang yang ma'dum yang belum ada. Mereka mengatakan tasihul wasiyatu bi syai'il ma'dum indal wasiyah. Boleh berwasiat
dengan suatu yang belum ada ketika sedang berwasiat. Ya, tetapi nanti kalau pas dia meninggal sudah ada barang tersebut tentunya. Artinya ketika dia berwasiat, mungkin dia 5 tahun lagi meninggal, dia wasiat sekarang. Ya, tapi sigoh wasiatnya sudah sah. Dia mengatakan misalnya, saya berwasiat nanti kalau ada pohon tumbuh di rumah ini, hasilnya saya wasiat untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dia belum tanam pohon. Tidak apa-apa ya, pohonnya belum ada ya. Tapi ketika dia meninggal, pohonnya sudah harus apa? Ada. Jadi kalau dia sudah meninggal, pohonnya belum ada ya, wasiatnya nggak ada nilainya. Tapi ketika dia ngomong pohonnya pun belum ada, dianggap sah wasiatnya. Disebut sini rifqan bin nas wa tausi'atan alaihim fatasihhu bil ma'dum. Ini dalam rangka untuk kelembutan bagi orang-orang, bagi masyarakat, untuk kemudian bagi mereka, maka tidak mengapa wasiat dengan barang yang belum ada sebagaimana wasiat dengan barang yang majhul. Ya. Kenapa? Mereka mengatakan wali annal ma'dum yasihu tamallukuhu bi aqdis salam. Karena kita tahu akad salam adalah membeli sesuatu barang yang belum ada, tapi harus lunas dulu barangnya nanti. Ternyata sudah boleh terjadi jual beli ya. Misalnya zaman dahulu menjual misalnya korma berapa bayar dulu. Nanti kormanya saya hadirkan misalnya tahun depan pada bulan ini saya akan hadirkan. Ini boleh dalam Islam sebagai kemudahan. Ya, mereka menganalogikan dengan hal ini. Sebagaimana ada kemudahan dalam akad salam meskipun barangnya belum ada, sudah terjadi pemindahan kepemilikan, maka demikian juga wasiat meskipun barangnya belum ada, maka boleh. Yang penting ketika orangnya meninggal barangnya sudah ada. Demikian juga pada barang yang mubham, yang tidak jelas. Dia mengatakan, saya berwasiat kepada salah satu bajuku di lemariku, kasihkan sama orang miskin. Bajunya banyak, ada 20, baju yang mana? Kata para ulama sah, nanti ahli warisnya yang milih, yang ini aja. Ini terkait dengan al-musabihi. Kalau al-musalahu harus jelas siapa yang nerima. Kalau penerima harus jelas, tidak boleh mubham, tidak boleh ma'dum, tidak boleh majhul. Tapi kalau barangnya yang mau diwasiatkan, boleh mubham, boleh majhul, boleh ma'dum. Dengan syarat kalau ma'dum ketika dia meninggal barangnya sudah ada. Taib, ini terkait dengan al-musabihi. Yang berikutnya as-sighah. Sighah yaitu akad atau ucapan yang menunjukkan sahnya wasiat tersebut. Ya. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya sighah tentang wasiat ada 2 model. Ada yang sharih, yang jelas. Seperti dia mengatakan, awsaitu lahu bi alfin, aw idfa'u lahu ba'da mauti alfan. Dia mengatakan, saya wasiatkan kalau saya meninggal kasih 1000 dirham atau 1000 dinar kepada si fulan. Kalau saya meninggal kasih 5 juta sama si fulan. Ini namanya wasiat. Sah, jelas. Kalau saya meninggal, saya wasiatkan 5 juta untuk si fulan. Atau dia pakai bahasa lain, dia mengatakan, kalau saya meninggal, berikan 5 juta untuk si fulan. Maka ini, lafalnya jelas. Ada kalimat setelah saya meninggal. Perkataan ba'da mauti setelah saya meninggal, berarti itu apa? Wasiat. Kalau sekarang namanya hadiah. Tapi kalau setelah meninggal namanya apa? Wasiat. Karena tidak berlaku kecuali sudah meninggal. Dan yang jadi patokan adalah perkataan. Kalau sudah sharih maka perkataan, tidak boleh dia mengatakan saya enggak berniat, saya cuma main-main, enggak. Kalau dia ngomong begitu jelas bahwasanya dia pernah ngomong begitu, maka omongan tersebut sudah menjadikan wasiatnya sah dan berlaku. Kalau begitu dia meninggal, diambil 5 juta dari harta warisannya diberikan kepada al-musalahu yang dia tentukan siapa yang penerimanya. Adapun ghairus al-kinayah, ghairus sharih, ya ghairus sharih seperti tulisan, jika dia bisa ngomong tapi ternyata dia tulis, menurut ulama Syafi'iyah tulisan tersebut adalah kinayah, tidak sharih. Harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat. Sebagaimana pernah kita jelaskan, demikian juga masalah cerai. Cerai ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih seperti kamu saya cerai. Yang tidak sharih misalnya kita enggak bisa lagi hidup berdua misalnya, pulang saja ke rumah orang tuamu. Termasuk tidak sharih adalah seorang tulis di WhatsApp kamu saya cerai. Padahal dia bisa apa? Ngomong.
Beda kalau dia bisu, kalau dia bisu ini jadi sore. Tapi ketika dia bisa ngomong dan dia bisa telepon, tidak ada halangan untuk dia berbicara, kemudian ditulis, kamu saya cerai, maka ini hukum asalnya dia kinayah. Tergantung niatnya, jatuhkan cerai atau nakut-nakutin. Kalau dia jatuhkan cerai, maka cerai jatuh. Kalau dia cuma nakut-nakutin, maka tidak jatuh. Maka tidak apa? Tidak jatuh. Ya. Karena seluruh tulisan hukumnya kinayah. Bagi orang yang mampu untuk berbicara. Ada pendapat seperti itu. Ya. Ini kita bicara pendapat para ulama. Kata para ulama, wal kitabatu minan natiq kinayatun tanaqidu bihal wasiyatu ma'an niyyah. Tulisan bagi orang yang bisa berbicara disertai dengan niat sah. Jadilah wasiat. Tapi kalau dia tidak sertai niat maka tidak sah. Tapi kalau dia sudah niatkan dan dia tulis, saya wasiatkan, kemudian sudah ditulis, kemudian apalagi di depan notaris selesai, itu sudah wasiat, sudah jelas ya. Taib itu syarat pertama, bahwasanya dengan lafal sharih atau kinayah. Syarat yang kedua, diterima oleh al-musolahu. Ya. Jika muayyan. Kalau tidak muayyan enggak perlu. Kalau tidak muayyan untuk fuqara enggak perlu ada penerimaan. Tapi kalau muayyan maka dia harus siap menerima. Kalau dia tidak terima maka tidak sah wasiat tersebut ya. Dan terimanya tadi setelah meninggal. Misalnya saya mengatakan kalau saya meninggal serahkan uang 100 juta saya kepada si Zaid. Zaid ini sah atau tidak? Sah. Tetapi ketika saya meninggal Zaid enggak mau terima. Goblok Zaid ya. Dia tidak mau terima, udah kaya, saya enggak mau. Saya mau kasih orang lain. Misalnya tidak mau terima, maka wasiatnya enggak jadi. Wasiatnya enggak jadi. Ya, maka wasiat tersebut gugur karena tidak ada yang menerimanya. Si Zaid tidak menerima ya. Kan dia bilang Zaid bin Fulan ya, yang tidak menerima ya. Maka dia harus mewasiatkan kepada seorang, orang itu mau terima setelah dia meninggal. Adapun disebutkan sini kalau dia terima sebelum meninggal, ya tidak berlaku. Saya terima sekarang, ya kau nggak bisa terima kecuali setelah saya apa? Meninggal. Ketika saya meninggal kamu tidak mau terima, sudah wasiat tidak jadi. Ya. Baik. Sebaliknya, misalnya saya berwasiat, saya kasih 100 juta buat Zaid kalau saya meninggal. Ternyata Zaid meninggal dunia di luar. Sudah selesai, nggak ada wasiat, nggak ada penerimanya. Percuma tidak ada penerimanya. Dia meninggal dulu daripada saya. Kalau saya meninggal, kasih siapa? Zaid sudah tidak ada penerimanya. Taib. Ini terkait dengan rukun-rukun wasiat. Jadi kita sebutkan ada al-musi. Kita ringkaskan kembali. Al-musi dia harus berakal, kemudian dia dewasa, kemudian dia tidak terpaksa dan dia merdeka. Adapun anak kecil yang bisa mumayyiz umur 8 tahun, 10 tahun ini ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya orang kafir memenuhi persyaratan maka orang kafir boleh berwasiat. Al-musallahu sudah kita ada yang muayyan, ada yang ghairul muayyan. Al-musa bihi barang atau hak wasiat tersebut ini lebih longgar, tidak ketat oleh para ulama, beda dengan al-muayyan. Muayyan harus ketat, penerima itu harus ada, kemudian tidak mubhan ya seperti tadi ya. Adapun kalau barangnya maka boleh barang mubham, boleh barang ma'dum ya, boleh barang majhul, boleh. Akadnya sebagaimana tadi kita jelaskan. Ada sighah sharih, ada kinayah. Kemudian syarat berikutnya al-musallahu siap untuk menerima. Jika al-musallahu tidak siap menerima atau al-musallahu sudah tidak ada, maka wasiat jadi batal. Wasiat jadi batal, kembali kepada warisan, kembali kepada ahli waris karena wasiat tersebut batal. Taib. Pembahasan terakhir tentang batasan-batasan wasiat. Hududul wasiat. Yang pertama disunahkan wasiat kurang dari sepertiga harta. Ya, kurang dari sepertiga harta, maksimal sepertiga ya. Orang begini, kurang atau sama dengan ya, begini kan? Kurang atau sama dengan sepertiga, maksimal sepertiga. Karena Rasulullah SAW mengatakan wasulus
as-sulusu katsir. Hadisnya masyhur, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan ya, ketika haji wada, orang-orang sudah pada mau pulang, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Sakit keras. Min waj'in ashfaitu minhu alal maut, yaitu sakit yang saya merasa akan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW pun menyengukku. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Ya Rasulullah, balagani ma tara minal waja'. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidah." Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, saya lihatlah penyakitku, saya bakalan meninggal dunia ini sepertinya. Lihat penyakitku parah." Dan dia merasa dia akan meninggal dunia. Sementara saya punya harta banyak dan saya cuma putri satu saja yang menerima warisan saya. Saya cuma satu putri, ya. Apakah saya boleh bersedekah? Bithulutsai mali, saya bolehkah bersedekah 2/3 hartaku? Kata Rasulullah, tidak boleh. Artinya kalau 2/3 dia sedekahkan, 1/3 sisanya buat putrinya masih cukup lah, karena harta dia banyak. Qultu, aku bertanya lagi, afa atasaddaqu bi syatrih, bolehkah aku bersedekah, yaitu berwasiat kalau saya meninggal untuk setengah hartaku? Qala la, kata Nabi, enggak. As-sulus, bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, as-sulus was-sulusu katsir. Sulus 1/3 boleh, dan 1/3 itu sudah apa? Banyak, ya. Jadi tidak dianjurkan untuk 1/3, enggak, tapi disunahkan untuk kurang dari apa? 1/3. Disunahkan kurang dari 1/3, maksimal harus apa? 1/3, tidak boleh lebih. Kemudian Nabi menyebutkan, innaka antadhara warasataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakafafuna nas. Kau meninggal dalam kondisi meninggalkan anak-anakmu berkecukupan, tidak minta-minta kepada orang lain, itu lebih baik. Walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta luqmata taj'ala fi fimratik. Dan harta yang kau sisakan, ini dalil, apa yang kau infakkan, kau mencari wajah Allah, kau dapat pahala. Bahkan suapan yang kau suapkan untuk apa? Untuk istrimu. Untuk apa? Iya, untuk istrimu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita meninggal, kemudian kita siapkan harta untuk anak-anak agar mereka tidak minta-minta, mudah-mudahan kita dapat apa? Pahala. Kita dapat pahala. Kita siapkan harta cukup buat anak-anak, ya, supaya mereka nanti tidak minta-minta, mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik. Maka sebenarnya itu sedekah bagi apa? Anak-anak, meskipun statusnya warisan. Dan ternyata setelah itu Sa'ad bin Waqqas ternyata sehat dan punya tambah istri banyak, punya anak banyak. Bahkan kemudian menjadi panglima perang dan menaklukkan Al-Qadisiyah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tadi dia merasa bakalan mati, ternyata anaknya jadi apa? Banyak. Takdir. Ya. Taib, bagaimana kalau dia berwasiat lebih dari 1/3? Jika lebih, maka makruh. Ya, jika lebih, tapi hukumnya apa? Makruh. Ya. Jika lebih, hukumnya makruh. Misalnya dia mengatakan, saya wasiat 70% hartaku untuk urusan masjid. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Syafi'i, hukumnya makruh, namun sah dengan syarat, sah bersyarat. Ya, kalau sebagian ulama lain mengatakan langsung batal, cuma 1/3, enggak ada. Tidak dianggap yang lebih daripada itu, cuma maksimal 33 apa? Persen, lebih dari itu tidak diterima. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, hukumnya makruh, tapi boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Keridhaan ahli waris. Karena itu asalnya harta milik apa? Milik mereka. Jika ahli waris semua menolak, maka batal tambahan tersebut. 1/3-nya, lebih dari 1/3 dibatalkan. Tapi jika ahli waris semuanya setuju, ya, maka boleh. Ya, di sini ada tambahan, jika ahli waris setuju, maka sah. Maka sah. Jadi ada 3 kemungkinan, jika ahli waris menolak maka batal. Jika ahli waris setuju maka sah. Jika dia tidak punya ahli waris maka pindah ke Baitul Mal, ya. Pindah ke Baitul Mal. Taib. Yang kedua, perhatikan, yang menjadi patokan di sini. Yang menjadi patokan adalah harta al-musi ketika meninggal, bukan ketika berwasiat. Ketika dia meninggal, bukan ketika dia berwasiat. Ya. Baik, kita lanjutkan batasan kedua atau aturan kedua. Yang menjadi patokan adalah harta al-musi ketika meninggal, bukan ketika berwasiat. Misalnya dia mengatakan, saya wasiatkan untuk Khalid 100 juta. Ketika dia bilang gitu, uang dia ada 1 miliar. 100 juta 1/10. Kecil, bisa. Ternyata ketika dia meninggal,
uangnya tinggal 200 juta. Maka tidak boleh dikeluarkan 100 karena 100 adalah 50%. Makanya boleh diambil maksimal ya. 200 juta berarti diambil 30 sepertiga berarti berapa? 66 ya. 66 kan? 66 juta. Seperti tidak boleh bayar 100. Jadi jadi patokan adalah hartanya ketika dia meninggal dunia. Sepertiga maksimal terkait dengan hartanya ketika dia meninggal dunia. Itu pun setelah bayar utang. Setelah bayar utang. Bukan ketika dia ngomong. Bukan ketika dia ngomong. Ya. Kalau dia ngomong bisa jadi 10 tahun sebelum dia meninggal. Dicatat wasiat tersebut. Ketika dia meninggal lihat hartanya. Realnya berapa. Itu yang diambillah harta wasiat dari real hartanya yang tersisa. Jadi yang menjadi patokan adalah harta al-musi ketika meninggal bukan ketika berwasiat. Itu pun setelah membayarkan hutangnya. Kemudian terkait jika ternyata dia ada wakaf yang belum dikerjakan tapi sudah dia catat, dia wakafkan. Kemudian dia juga wasiat. Maka didahulukan wakaf daripada wasiat. Ya, didahulukan wakaf daripada wasiat. Ya, wakaf terlebih dahulu selesaikan, baru kemudian wasiat dilihat kalau masih ada hartanya baru bisa diambil wasiatnya maksimal sepertiga. Kalau tidak ada selesai. Ya, karena ketika dia wakaf selesai, wakaf telah terjadi. Mungkin pelaksananya nanti, tapi dia sudah wakafkan setelah ketika dia masih hidup. Karena kalau wakaf langsung sah, tidak butuh dia mati, tidak tunggu dia mati, langsung sah ketika itu. Jika diwasiatkan lebih dari sepertiga untuk beberapa orang, maka dibagi persenan. Contohnya begini, dia bilang, saya wasiatkan uang saya 100 juta buat Khalid, 50 juta, 100 juta buat Paijo, 50 juta buat Budi, 50 juta buat Jono. Ya. Tadi Paijo berapa? 100 juta. Budi berapa? 50 juta. Jono berapa? 50 juta. Ternyata ketika dia meninggal, dia hanya punya uang 300 juta. 300 juta. Kalau uang Paijo ditambah Jono ditambah Budi berapa? 200. 200 dibanding 300 adalah 2/3. Tidak boleh. Padahal wasiat maksimal berapa? Sepertiga. Harus 100 juta. Nah kalau gitu kita persenkan. Berarti tadinya buat Jono 100 juta menjadi 50. Paijo 100 juta jadi 50 juta. Budi dari 50 juta jadi 25 juta. Jono dari 50 juta jadi 25 juta. Sehingga pas. 50 tambah 25 tambah 25 100. Dan 100 itu sepertiga dari harta yang dia tinggalkan. Intinya wasiat tetap dikerjakan tetapi tidak full. Dikurangi dengan kadar sampai maksimal sepertiga harta wasiat. Taib yang ketiga, jika wasiat untuk ahli waris. Kita tahu bahwasanya Rasulullah bersabda, wala wasiyata li waris. Inna Allah azza wa jalla a'ta kulli dzi haqqin haqqah wala wasiyata li waris. Sungguhnya Allah telah memberikan hak bagi masing-masing yang punya hak. Ahli waris sudah punya hak masing-masing. Kalau dia ada si muwaris meninggal, maka dia punya hak entah seperdua, entah 1/6, entah 1/4, entah 1/8. Ya, pokoknya sudah ada bagiannya. Kalau gitu ahli waris tidak berhak menerima apa? Wasiat. Namun dia boleh dengan syarat. Pertama, boleh jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Ini setuju nggak apa-apa. Itu kan harta-harta mereka asalnya. Udah. Makanya bapaknya meninggal, saya wasiatkan buat adik kamu yang paling kecil karena dia bungsu, kasihan, dia cacat. Ayah mau kasih 1 miliar buat dia, misalnya. Kalau dia meninggal, catat wasiat. Ya. Ketika meninggal, ini wasiat tidak berlaku. Kecuali kakak-kakaknya apa? Setuju, tidak apa-apa. Jadi adik dapat bagian plus 1 miliar. Atau 1 miliar dipotong dulu buat adik, baru kemudian bagi ahli sesuai dengan hitungan warisan. Kalau mereka setuju, nggak ada masalah. Statusnya ahli waris. Yang kedua, ahli waris tersebut statusnya adalah ketika al-musi meninggal. Ketika kalau dia, misalnya begini, dia mengatakan, saya wasiatkan kepada adik saya. Dia punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Dia bilang, saya wasiatkan buat adik laki-laki saya 100 juta. Kalau saya meninggal ya, catat ya, buat adik saya 100 juta. Adiknya ahli waris atau bukan? Bukan. Namun ketika dia meninggal, ternyata sebelum dia meninggal, anak laki-laki, anak perempuannya meninggal. Sehingga ketika dia meninggal, adiknya menjadi ahli waris. Maka tidak berlaku wasiat tersebut. Karena ketika dia meninggal, adiknya itu berubah status. Dari bukan ahli waris menjadi apa? Ahli waris. Maka perlu persetujuan ahli waris yang lainnya.
Sama dengan wasiat masalah hadiah, wakaf untuk pelunasan. Sama, dia bilang kalau saya meninggal hadiah buat atau saya bukan meninggal. Ini saya hadiahkan untuk ahli waris, maka harus ada persetujuan ahli waris yang lainnya. Karena hadiah harus apa? Harus adil ya. Kemudian juga misalnya saya untuk melunasi hutangnya, maka juga perlu persetujuan yang ini menurut pendapat para ulama Syafi'iyah. Hukum seperti wasiat sama terkait dengan hadiah, wakaf untuk dia, demikian juga pelunasan hutangnya. Ini semua perlu persetujuan ahli waris. Yang terakhir bahwasanya wasiat boleh rujuk ya. Kalau wakaf enggak, wakaf selesai harus jalan. Kalau wasiat dia bilang saya wasiatkan untuk Joko 1 miliar. Ternyata bertengkar, enggak ada 1 miliar, 1 rupiah dia rubah. Boleh, enggak mengapa. Ya. Atau dengan terang-terangan dia rubah, dia batalkan, atau ada tindakan dia yang menunjukkan dia membatalkan wasiat tersebut. Contohnya disebutkan di sini seperti dia mewasiatkan mobil saya untuk Joko. Ingat ya, catat. Ternyata mobil tersebut dia jual, selesai, berarti wasiatnya apa? Batal. Atau mobil tersebut ternyata dia bawa ke tempat pegadaian, kini gadai barang. Ini berarti dia batalkan apa? Wasiat. Artinya ada tindakan-tindakan dia yang menunjukkan dia batalkan wasiat tersebut. Beda kalau wakaf lazim, harus langsung terjadi. Kalau wasiat tidak lazim, maka dia bisa berubah. Adapun jual beli lazim, ijar lazim, ya seperti itu. Inilah kira-kira ya hukum-hukum terkait dengan wasiat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Wasiat sebaiknya segera, kalau begitu meninggal dikerjakan harusnya. Karena kalau misalnya ada orang tua punya wasiat terkait dengan harta, kalau dia meninggal ya harusnya segera langsung dikerjakan ya. Tapi tadi urutannya ada utang bayar dulu. Ada utang bayar dulu. Ada wasiat maksimal sepertiga baru bagi warisan. Karena tidak boleh bagi warisan kecuali setelah wasiat ditunaikan. Karena warisan terakhir. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ayo sebentar ya. Miskin. Iya. Iya, kalau keluarganya miskin tapi wasiatnya tidak lebih dari sepertiga tetap dilaksanakan meskipun hukumnya apa? Makruh. Karena dia tetap dilaksanakan meskipun apa? Makruh. Lain halnya kalau sudah haram maka tidak bisa dilaksanakan. Silakan. Mak sebelum meninggal dia berwasiat. Wasiat untuk adiknya. Kepada adiknya. Apa wasiatnya? Oh, dia bilang kalau saya meninggal rumah untuk apa? Adiknya. Oh, adik antum. Ibu antum berwasiat kalau dia meninggal rumah buat adik. Itu rumah milik ibu. Bukan harta warisan. Setelah dia meninggal jadi harta warisan. Ya tadi dilihat rumah tersebut, kalau itu benar-benar harta murni ibu, kemudian dia meninggal, kemudian harta lari kepada anak laki-laki, anak perempuan, maka adik perempuan adalah ahli waris. Maka wasiat tersebut tidak berlaku kecuali ahli waris lainnya setuju. Kalau ahli waris lainnya tidak setuju, maka tidak berlaku. Karena Rasulullah bersabda, wala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Karena adik termasuk ahli waris. Oh, 3 tidak setuju. Yang bagi warisan dulu aja. Bagi warisan dulu aja, yang setuju kasih bagian dia buat adik, terserah dia mau kasih berapa. Ya, tapi wasiat tersebut tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena tidak ada, kecuali semuanya setuju baru. Semuanya setuju berarti kasih adik dulu, baru bagi warisan. Paham? Kasih adik dulu, karena wasiat dahulu baru apa? Warisan. Tapi kalau ada yang tidak setuju ya sudah, berarti bagi warisan dulu. Bagi warisan enggak boleh dipotong punya adik. Kecuali yang setuju silakan mau kasih buat apa? Adiknya, silakan. Abang meninggal sebelum ibu meninggal. Harta siapa? Abang. Sebelum meninggal sudah meninggal. Bagi siapa yang pindahin? Dia sudah meninggal, gimana cara dia pindahkan?
Diwasiatkan. Iya, sebelum meninggal dia bikin proses perubahan balik nama. Oh, istrinya yang buat. Kalau itu dari tadi bilang. Saya pikir dianya gimana caranya dia ngontrol dari alam barzah. Jadi istrinya yang bikin. Istrinya kalau nggak bisa, kecuali kalau dia sudah hadiahkan kepada anaknya semasa hidup, berarti sudah hibah. Sudah hibah, sudah tidak jadi harta apa? Warisan. Tapi kalau tidak ada proses hibah ketika dia masih masa hidup, ya berarti itu harta warisan. Ibu tetap mendapat seperenam atau seperberapa, yang saya juga lupa tentang masalah warisan. Tapi ibu harus tetap apa? Dapat. Tetap apa? Dapat. Ya. Jadi nggak boleh kemudian dikuasai oleh istri dan anak-anak saja, nggak boleh. Ibu harus apa? Dapat ya. Kalau dia bilang saya istrinya, bilang saya emaknya. Ya bisa ya, tergantung. Kalau ibu bilang sudah lah ambil aja nggak masalah. Ya. Kalau ibu ridho ya sudah, mau diapain. Cuma harus dikasih tahu hukum syar'inya. Oh, ya berarti harta lari ke antum ya. Kalau antum ridho nggak masalah. Artinya gini, oh ya terserah antum urusan. Jangan lupa bagi-bagi. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Oke, terakhir. Orang untuk apa? Kalau kita, dia harus ikut hukum Islam. Dalam masalah wakaf, masalah wasiat, dia harus ikut hukum apa? Islam. Tapi kalau dia bikin hukum sendiri, kita nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak ya. Kalau dia berhukum kepada kita, maka kita bilang tidak boleh lebih dari apa? Sepertiga. Tapi kalau dia mau bikin hukum sendiri, siapa yang mau larang? Tapi demikian saja, insya Allah kita lanjutkan kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.